Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TBC dengan saya Muhammad Ramadhani sebagai ayah. Saya Linima sebagai profesi Kesling. Saya Rizky Novita sebagai ibu. Saya Kilarifa sebagai anak. Saya Raisa Manyoga sebagai perawat. Saya Nabila sebagai perawat. Saya Sumi Fatima Azahra sebagai anak. Saya Aulen Nur Miftah sebagai profesi TLM. Saya Lupia Sabrina sebagai farmasi. Pak, Bapak ada apa, Pak? Permisi. Siapa ya, Pak? Kak, jadi kami itu di sini dari petugas puskesmas Simpang 3. Kami di sini mau melakukan pemeriksaan kesehatan keluarga. Kebetulan kami dapatnya di keluarga kakak. Apakah kamu bersedia? Boleh? Orang-orang rumah ada, Pak? Ada kok. Yuk, boleh masuk. Permisi. Ada tamu. Ini masuk, Bu. Permisi. Bu. Maaf ya kalau rumahnya berantakan, Bu. Permisi kakak, bapak. Kami itu dari petugas puskesmas Simpang 3. Nah, kami di sini tuh untuk melakukan pemeriksaan kesehatan keluarga bapak. Kami berlima ini dari profesi yang berbeda-beda. Jadi nanti masing-masing dari kami akan memberikan beberapa pertanyaan yang berbeda-beda. Bapak sama ibu sama kakak tidak keberatan? Baiklah, Bapak, Ibu, saya Nabila, saya perawat dari Puskesmas Simpang 3. Di sini sama teman saya Raisa. Di sini saya bermaksud datang ke sini ingin bertanya-tanya sedikit untuk mendata kesehatan keluarga Bapak Ibu. Untuk waktunya mungkin 10 menit atau 15 menit ya, saya akan bertanya-tanya. Kalau boleh tahu nama bapaknya siapa ya, Pak? Saya Pak Budi. Umurnya berapa, Pak? Umurnya 48 tahun. Pekerjaan sehari-harinya? Saya bertani. Ibu namanya siapa? Jana. Umurnya berapa? 38. Pekerjaan sehari-harinya? Tidak kerja sih. Ibu rumah tangga ya? Untuk anak di rumahnya ada berapa? 2. Ya, kakak, namanya siapa, Kak? Siska. Umurnya berapa, Kak? 18 tahun. Kakak anak berapa? Anak ke 1. Oh iya, berarti ini anak kedua ya, Kak? Kalau dengan adiknya namanya siapa, Dik? Salwa. Umurnya berapa, Salwa? 14 tahun. Adiknya kenapa ya pakai selimut, Bu? Itu Mbak lagi demam seminggu ini. Di sini yang sakit siapa aja, Bu? Adiknya demam, kalau bapaknya sih minggu ini batuk-batuk juga sih, batuk berapa. Oh, udah berapa minggu tuh, Bu, bapaknya batuk terus? Berapa lama, Pak? Udah 3 minggu, Bu. Itu juga kemarin demam sama keringat malam, sama nafsu makan kurang. Kalau tidur akhir-akhir ini kayak mana tuh, Pak? Tidur tuh terganggu, paling tidur cuma 4 jam. Bapak udah pernah ngecek nggak, Pak, ke rumah sakit atau puskesmas? Belum, Bu, karena saya ngiranya kayak cuma itu biasa. Cuman dia nggak hilang-hilang. Akhir-akhir ini berat badan Bapak berkurang atau bertambah tuh, Pak? Kayaknya belum nimbang, Bu. Cuman ini kayaknya tangan udah lebih kecil dari kemarin. Terakhir itu berat di 60. Saya juga kayak merasa lesu, terus nafsu makan saya juga agak berkurang belakangan ini, Bu. Pak, gerak tangan. Tadi sudah pasti. Oh, ini beratnya. Kok kamu masuk sih? Kita Periksa dulu ya, Pak. Iya, nah adik bisa masuk sendiri. Ini tangannya di atas ya.
ada pilek ya. Iya Pak. Ya, kita cek saturasinya. Pak, boleh izin buka bajunya, Pak? Misi ya, Pak? Dah. Oh iya Pak, tadi kan sudah diperiksa. Jadi tensi Bapak itu 135/92, itu termasuk agak tinggi ya Pak. Mungkin itu faktor gara-gara Bapak kurang tidur. Dan juga tadi saya sudah meriksa suara nafas Bapak. Ternyata ada suara nafas yang tidak normal. Untuk mungkin kan tadi karena ada yang tidak normal, mungkin nanti teman kami yang akan menjelaskan tentang keadaan Bapak. Terus untuk saturasi oksigen Bapak itu 98, itu masih normal ya. Terus untuk suhu adiknya tadi kan 37,9. Mungkin nanti ada obat yang mungkin disarankan dari teman saya juga. Oke Pak, saya Aulia dari Profesi PLN. Kan tadi udah diperiksa sama rekan saya yang dari perawat. Bapaknya batuknya udah berapa lama tadi Pak? Udah 3 mingguan. Udah 3 mingguan, terus batuknya berdarah juga kan? Bapaknya belum ada periksa ke puskesmas juga. Belum Bu. Nah, itu kalau bisa, kalau boleh nih, saya sarankan cek ke puskesmas, cek darahnya. Soalnya batuknya udah 3 minggu kan, takutnya ada penyakit yang tidak diinginkan. Kita aja. Yuk. Silakan. Saya Andin, saya dari Profesi Mesin. Jadi tadi kan saya udah keliling nih. Saya boleh tanya sedikit tentang kebersihan rumahnya. Biasanya dibersihkan kamar mandinya berapa kali seminggu? Jarang sih Bu, paling kalau memang kelihatan kotor lantainya. Untuk sehari-hari jendelanya sering dibuka kayak gini kan Bu? Jarang sih Mbak sebenarnya, karena rumah kan sepi juga. Ini kan kebetulan memang lagi sakit, memang pada di rumah. Tapi sebelumnya jarang buka. Memang terus rumahnya itu ya nggak dikasih ventilasi ya? Paling ventilasinya yang di sini aja sih Mbak, sama yang di depan di pintu. Kalau untuk nyapu, ngepel sama bersih-bersihnya di rumah itu biasanya setiap hari itu disapu atau setiap hari dipel? Kalau sapu sih iya, tapi kalau pel jarang. Terus tadi saya udah keliling juga. Kayaknya tuh di beberapa tempat ada yang bocor ya. Jadi kayak agak lembab, ada agak lembab sedikit. Iya Iya Bu. sih Mbak, di belakang. Karena saya kan masih sakit jadi belum sempat nonton lagi. Jadi Iya. saya cuma ditempel aja Bu atapnya. Iya tadi soalnya kan bagian dapur, bagian makan tuh, itu kan tempat makan. Jadi agak lembab tuh, agak gimana gitu dilihatnya. Terus kalau misalnya saran gampangnya sih ya dari saya tuh ada pakai arang kayu ditaruh di tempat yang apa namanya, di bagian-bagian lembab. Arang itu kan berpori, yang arang kayu, jadi dia bisa menyerap airnya. Terus bapak sama ibu juga bisa setiap hari kalau bisa jendelanya dibuka. Soalnya bapak kan batuk itu kan virusnya kemana-mana. Takutnya nanti dia mendem di dalam ruangan malah jadi nyebar. Ini kan adiknya udah sakit, kakaknya udah mulai lemes juga kan. Ibunya alhamdulillah sehat, tapi takutnya nanti kena juga. Iya. Itu sih dari saya. Kalau adiknya konsumsi obat apa? Sama satu ini. Bodrexin sih Mbak kemarin. Nah jadi Bapak udah pernah dengar nggak? Bapak sama Ibu udah pernah dengar nggak dagu sibu? Apa itu dagu sibu? Belum. Nah jadi Bu, Pak, dagu sibu itu dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Nah ini tuh salah satu cara agar mengelola obat secara efektif. Terus, nah jadi kita bahas dulu satu persatu. Kalau dapatkan obatnya dari resep dokter, jangan membeli sembarangan. Nah yang kedua itu ada gunakan. Nah itu maksudnya gunakan obat sesuai dengan dosis dan aturan yang ada di kemasan atau dengan resep dokter. Jangan mengurangi atau menambahi. Nah jadi yang ketiga ada simpan, yaitu simpan
simpan obatnya di tempat yang kering, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Terus yang keempat ada buang. Kalau buang itu maksudnya jangan buang obatnya sembarangan. Terus jangan ke saluran air. Jadi dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kita bisa memanfaatkan dan mengurangi resiko efek samping dari obat. Nah, selain itu Ibu dan Bapak kalau ada pertanyaan atau keluhan tentang obat-obatan boleh berkonsultasi dengan saya. Baiklah Bapak Ibu, berdasarkan dari hasil pemeriksaan kami tadi menunjukkan kalau Bapak yang tadi itu ada tanda gejala dari penyakit TBC. Karena berdasarkan dari penuturan Bapak tadi kan berat badan Bapak menurun, terus nafsu makan juga menurun, terus sama ada tambahan bunyi napas tambahan yang tidak normal. Saya akan mengajarkan tentang etika batuk supaya anggota keluarga Bapak terhindar dari penyakit yang sama atau tanda gejala yang sama seperti Bapak. Bapak bisa seperti ini sambil menutup mulutnya ketika batuk. Terus Bapak bisa menyediakan tempat atau mungkin gelas yang ada tutupnya untuk menampung darah Bapak. Terus juga jika Bapak keluar mungkin bisa memakai masker agar masyarakat atau tetangganya terhindar dari penyakit yang sama. Mungkin itu saja ada tambahan dari rekan profesi yang lain. Jadi Pak, Bu, itu saja mungkin dari kami. Nah, kalau misalkan ada keluhan lagi bisa konsultasi ke puskes ya. Nah, kami permisi dulu ya Pak. Iya, makasih banyak Bu. Iya. Makasih atas edukasinya. Misi ya. Sekian video dari kami terkait praktek interprofesi, lebih dan kurang kami mohon maaf.